Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku ulama mazhab dan manhaj. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudaraku muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa duduk beribadah, bersua, berjumpa di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan hadiah terindah dari Allah kepada kaum muslimin, terkhusus bagi kita yang diberikan karunia oleh Allah untuk menjadi tamunya. Maka di antara salah satu kalimat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu agar nikmat yang Engkau berikan kepada kami tidak hilang. Dan itu merupakan di antara kalimat yang diajarkan oleh Nabi, agar kita senantiasa berada di dalam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diangkat nikmat dari kita. Makanya di antara salah satu kalimat yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk menghafal, mengulang dan selalu mengucapkannya, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar nikmat yang ada pada diriku tidak dicabut, agar kesehatan yang ada pada diriku tidak dihilangkan, agar Engkau tidak mendatangkan azab secara tiba-tiba, dan aku berlindung kepadamu dari semua yang bisa mendatangkan kemurkaan-Mu. Kalimat ini merupakan di antara bentuk salah seorang hamba selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang bersyukur kepada Allah dikatakan dengan Al-Hafiz. Orang yang bersyukur kepada Allah dinamakan dengan Al-Hafiz. Al-Hafiz itu artinya menjaga. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah, berarti kita menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian orang yang bersyukur kepada Allah disebut dengan Al-Jalib. Orang yang bersyukur disebut dengan Al-Jalib. Apa makna Al-Jalib? Karena dengan kita bersyukur kepada Allah, berarti kita menjaga nikmat yang ada dan menginginkan tambahan nikmat yang belum ada dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan Al-Hafiz dan juga disebut dengan Al-Jalib. Dan di antara salah satunya adalah dengan kalimat ini, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahammuli 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ada yang hafal? Nanti diusahakan untuk dihafal doanya ya. Karena bagaimanapun kita ingin selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Dan bersyukur kepada Allah itu tidak mudah di ikhwatul Islam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak semudah yang dibayangkan. Dan di antara salah satu bentuknya adalah bagaimana kita ingin semua nikmat yang ada. Dan salah satunya adalah nikmat kota Madinah, nikmat berziarah ke kota Mekah, nikmat melaksanakan ibadah umrah. Karena bagaimanapun ketika seorang muslim diberikan kesempatan ingin melaksanakan ibadah umrah, maka tentunya mereka akan ingin melaksanakan ibadah haji setelahnya. Kita tidak ingin hanya umrah saja di kota Islam. Kita ingin menyempurnakan rukun yang kelima, dan itu tidak mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Maka tentunya tergantung bagaimana kita meminta, tergantung bagaimana kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan tadi yang telah kita sebutkan. Karena yang bersyukur adalah mereka yang menjaga nikmat Allah, dan yang bersyukur adalah mereka yang meminta nikmat yang belum ada didatangkan kepada dirinya. Kemudian salawat berikan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban yang tidak boleh kita lupakan adalah selalu mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Dan kalimat ini akan kita perbanyak mengucapkannya apabila kita bertepatan dengan hari Jumat, hari yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat itu ikhwatul Islam adalah hari yang diperebutkan. Semua umat menginginkan hari Jumat, tapi Allah tidak menginginkan hari Jumat kecuali untuk umat Nabi sahaja. Semua umat mereka menginginkan hari besar mereka itu adalah hari Jumat, karena mereka tahu bagaimana kemuliaannya.
Hari Jumat itu yang mulia semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, sehingga semua manusia, semua umat mereka menginginkan hari Jumat hari besarnya. Tapi Allah tidak ingin untuk mereka, Allah ingin untuk umat baginda Muhammad bin Abdullah. Maka banyak amalan ibadah yang harus kita lakukan di dalamnya. Misalnya besok kita hari Jumat itu hari di mana dianjurkan kita membaca surah Al-Kahfi. Hari Jumat itu hari dianjurkan bagi kita memperbanyak doa, terutama dikala setelah imam khatib naik mimbar, atau di waktu asar, atau setelah salat asar, atau sebelum maghrib. Itu adalah waktu-waktu yang diijabah doanya, dan kita semua datang ke sini untuk berdoa kepada Allah. Dan tujuan kita bersama bukan hanya sekedar berdoa, tapi bagaimana doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hari Jumat itu pula dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak kalimat salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka latihlah lisan, lidah, kemudian berikan kesempatan kepada diri ini untuk selalu dan senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita berlaku zuhud. Untuk Nabi tidak boleh berlaku zuhud. Zuhud itu artinya mereka yang mengekang dirinya, tidak mau mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam masalah ini kita tidak boleh berlaku zuhud. Zuhud itu mereka yang mencukupkan perselawat kepada Nabi satu kali, dua kali, itu zuhud namanya. Zuhud dalam masalah ini tidak boleh, terutama mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus lagi di kala hari Jumat. Dan esok ini adalah hari Jumat, hari di mana salawat kita akan diperlihatkan, diantarkan, dan Nabi melihatnya. Tidakkah Nabi bangga kalau seandainya Nabi melihat bagaimana salawat yang dibacakan umatnya banyak? Dan tidakkah kita bangga di kala yang diperlihatkan kepada Nabi adalah kalimat salawat yang kita sampaikan? Sehingga Nabi menyebutkan, salatu ummati tu'aradu alayya fi kulli yawmi jumu'ah. Sesungguhnya salawat yang dibacakan oleh umatku ditampakkan, diperlihatkan kepadaku setiap hari Jumat, hari yang barakah, hari yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah untuk berlomba-lomba melatih lisan dan lidah mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Di awal muqaddimah ini kita akan kembali mengingatkan kepada kita yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke kota Madinah, berada di kota Madinah. Maka di antara tempat yang dianjurkan bagi kita untuk berziarah yang pertama adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah lokasi pertama yang merupakan cita-cita kaum muslimin. Sehingga pertama kali kaum muslimin datang ke kota Madinah, apa yang mereka tuju dan apa yang mereka cari? Masjid Nabawi. Itu adalah tujuan pertama dan paling utama. Bahkan kita dianjurkan untuk bersafar ke sini. Kemudian yang kedua adalah Masjid Quba. Itu adalah urutan yang kedua. Ketika kita berada di kota Madinah, maka yang dianjurkan bagi kita berziarah adalah Masjid Quba. Dan berziarah ke Masjid Quba itu ikhwatul Islam, kalau bisa berkali-kali alhamdulillah. Tapi kalau seandainya tidak bisa kecuali satu kali, maka kita sudah melakukan kewajiban dikala kita berada di kota Madinah. Sehingga di zaman sekarang ini ikhwatul Islam lebih dimudahkan bagi kita untuk berziarah ke Masjid Quba. Ada yang bisa berjalan kaki, ada yang bisa menggunakan kendaraan. Alhamdulillah dimudahkan. Makanya dianjurkan bagi kita untuk berziarah ke Masjid Quba. Kalau bisa lebih daripada satu kali, maka itulah yang terbaik. Kemudian yang ketiga, dikala kita berada di kota Madinah, maka yang kita dianjurkan bagi kita berziarah adalah perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah yang ketiga, yaitu perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, dan selalu kita mengulangnya ikhwatul Islam, dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, ucapkanlah kalimat ini: Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Itulah yang kita baca dikala kita berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya
disebutkan dengan perkuburan Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar itu bahasa kitanya mereka menumpang kepada Nabi SAW. Karena memang Allah tidak ridha kepada mereka berdua kecuali mereka selalu bersama Nabi. Bahkan di alam barzakh pun Allah tidak ridha kepada mereka berdua dikuburkan jauh dari Nabi SAW. Dan itu merupakan di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka berdua. Sehingga kaum muslimin setiap kali mereka berziarah ke perkuburan Nabi, pasti mereka berziarah ke perkuburan Abu Bakar dan Umar. Tidak mungkin mereka melewatkan begitu saja. Dikala mereka berziarah ke perkuburan Nabi mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Kemudian setelahnya Abu Bakar As-Siddiq, Assalamualaikum ya Abu Bakar, atau Assalamualaikum ya Khalifat Rasulillah, disebut dengan khalifah. Dan khalifah itu artinya adalah khalfun yakhlufu ba'duhum ba'dha. Diambil dari kalimat-kalimat khalifah. Khalifah itu artinya yang ada di belakang, karena khalifah diambil dari kata-kata khalfun. Khalfun itu artinya belakang. Misalnya ke depan amam, di belakang khalfun, kanan yamin, kiri yasar. Nah, di belakang artinya khalfun. Sehingga yang ada di belakang Nabi dan yang mengemban tugas Nabi adalah di belakang Nabi, maka dia dipanggil dengan khalifah. Kemudian Umar bin Khattab dulu juga dipanggil dengan khalifah, tapi namanya adalah khalifati Rasulillah. Jadi Abu Bakar atau Umar bin Khattab tidak pernah dipanggil dengan khalifatul muslimin, tapi dia dipanggil dengan khalifatu Rasulillah. Bisa dipahami? Karena dia penggantinya Abu Bakar, bukan penggantinya Nabi. Maka panggilannya adalah khalifati Rasulillah. Khalifahnya Rasulullah, artinya penggantinya Abu Bakar As-Siddiq. Agar kita tahu kalimat khalifah itu artinya pengganti atau yang ada setelahnya dan di belakangnya. Maka Umar bin Khattab dipanggil dengan khalifati Rasulillah. Kemudian tiba-tiba ada yang datang dan mengatakan Assalamualaikum ya Amirul Mu'minin. Maka Umar kaget dengan kalimat ini. Kemudian dia ingin marah kepada orang yang tadi mengucapkan salam. Apa yang kamu bilang? Maka orang tersebut mengatakan Amirul Mu'minin. Maka tiba-tiba ada salah seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia mengatakan, wahai ya Umar, karena dia sejawat artinya seumuran lah. Wahai Umar, bukankah engkau adalah amir? Maka Umar mengatakan, iya. Bukankah kami ini adalah kaum mukminin? Maka Umar mengatakan, iya. Berarti engkau adalah Amirul Mu'minin. Semenjak itulah hilang kalimat khalifati Rasulullah SAW. Sehingga dikala kita berziarah ke perkuburan Umar, maka kita menyebutkan Assalamualaikum ya Amirul Mu'minin, bukan lagi khalifati Rasulillah. Kalau untuk Abu Bakar khalifata Rasulillah, kalau untuk Umar ya Amirul Mu'minin, Assalamualaikum ya Amirul Mu'minin wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Inilah kalimat yang dibaca oleh kaum muslimin dikala mereka datang berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Siapa yang sudah hafal doanya? Yang berziarah ke perkuburan Nabi, Abu Bakar dan Umar, apa yang kemarin kita baca? Siapa sudah hafal kalimatnya? Makanya ini Ikhwatul Islam selalu kami mengulang ya, karena ini merupakan di antara bentuk tujuan utama kita yang dilakukan dikala kita berada di kota Madinah adalah perkuburan Nabi. Kita tidak dituntut untuk menghafal nama-nama kurma yang ada di Madinah. Kita juga tidak dituntut mengetahui masjid-masjid yang ada di kota Madinah kecuali Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Tapi kita dituntut untuk berziarah ke perkuburan Nabi dan mengetahui kalimat-kalimat yang indah ketika kita membaca dan berziarah ke perkuburan Nabi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Bisa dipahami? Kita ulang lagi Ikhwatul Islam. Untuk perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Kemudian untuk Abu Bakar As-Siddiq kita mengucapkan Assalamualaikum ya Khalifat Rasulillah wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Kemudian untuk sahabat Umar kita mengucapkan Assalamualaikum ya Amirul Mu'minin wa jazaka an ummatil islami
khairal jaza. Itu adalah di antara adab kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adab kita kepada sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Kita tidak akan lewat di perkuburan mereka begitu sahaja tanpa ada kata-kata yang indah yang disebutkan oleh para ulama. Sudah jelas di sini ya apa kalimat yang kita baca ya? Sudah hafal semuanya? Sudah hafal? Nanti bagi yang belum hafal diusahakan untuk menghafalnya, karena ini merupakan di antara salah satu adab kita berada di kota Madinah, berkunjung ke perkuburan Nabi. Kemudian yang keempat, kita berkunjung ke perkuburan Baqi. Dan kita tahu perkuburan Baqi itu ikhwatul Islam adalah perkuburan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena siapapun yang wafat di kota Madinah, baik mereka penduduk Madinah atau di luar penduduk Madinah, maka Nabi yang memberikan jaminan syafaat kepadanya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut biha." Siapapun di antara kalian yang sanggup wafat di kota Madinah, wafatlah di dalamnya. Kita sanggup tidak wafat di kota Madinah? Takut menjawab ya? Karena bagaimanapun kita ingin pulang kampung. Tapi Nabi SAW menyebutkan, "Man istata'a minkum, man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut biha." Siapapun di antara kalian yang sanggup meninggal di kota Madinah, maka meninggalnya di sana. Artinya ikhwatul Islam, siapa di antara kalian, baik itu dengan doanya atau dengan permintaannya kepada Allah, karena kita tidak tahu, tidak ada orang yang tahu bagaimana permintaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kaum muslimin ketika mereka datang ke kota Makkah dan kota Madinah, mereka selalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak lagi ingin pulang ke kampung halaman, aku ingin tinggal di sana untuk selama-lamanya." Dan mereka yang jujur kepada Allah Azza wa Jalla, maka tentunya mudah bagi Allah untuk mengabulkan kalimat tersebut. Ada salah seorang ikhwatul Islam, dia kami mengenalnya secara dekat, umurnya mungkin 65 atau 70 tahun. Tiba-tiba dia sakit parah sehingga keluarganya merasa dia akan meninggal pada tahun itu. Tapi ternyata dia tidak meninggal. Semua keluarganya sudah berkumpul, anak-anaknya sudah berdatangan karena ibunya merasa ibunya akan meninggal dan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ibunya biasa-biasa saja, dan ibunya tidak pernah memberikan wasiat atau tidak pernah mengatakan kalimat-kalimat terakhir atau apa pesannya kepada anak-anaknya, tidak. Kemudian setelahnya diberikan kesehatan oleh Allah, sehat. Kemudian dikala dia merasa sehat, maka dia melaksanakan ibadah, datang ke Mekah dan Madinah melaksanakan ibadah umrah, terutama di bulan Ramadan. Karena orang yang umrah di bulan Ramadan sama pahalanya dengan orang yang berhaji. Di dalam riwayat yang lain, orang yang berumrah di bulan Ramadan sama pahalanya dengan orang yang berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada di antara kita berkesempatan, kemudahan, kemudian ada rezeki daftar umrah di bulan Ramadan, mungkin untuk melaksanakan ibadah haji agak berat, tapi umrah di bulan Ramadan statusnya sama dengan orang melaksanakan ibadah haji. Walau ibadah haji tidak gugur baginya, tapi pahalanya haji. Bahkan dalam riwayat yang lain, haji bersama Nabi. Dan kita tahu haji bersama Nabi SAW itu mulia di atas kemuliaan. Kemudian tiba-tiba orang ini, dia melaksanakan ibadah umrah dan sengaja mengambil paket i'tikaf, artinya 10 malam terakhir. Kemudian sampailah dia di Mekah pada malam 25 atau malam 27. Dia pulang setelah melaksanakan sholat malam. Kemudian dia tidur. Setelah dia tidur, dia tidak lagi bangun untuk selama-lamanya. Dan ternyata dikala disampaikan kepada anak-anaknya, maka sebagian anaknya mendengarkan bahwa betul di antara salah satu permintaan ibu kami, "Ya Allah, jangan wafatkan aku kecuali di daerah yang Kau muliakan, di daerah yang Kau berikan keberkahan, Makkah dan Madinah." Allah kabulkan doanya. Artinya ikhwatul Islam, dan kita bisa menyaksikan kaum muslimin, banyak di antara kita yang mungkin berangkat, kemudian yang pulang tinggal kopernya saja, tinggal barang-barangnya saja. Dan itu merupakan rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW tidak pernah memerintahkan yang demikian kecuali dikala kita berada di Madinah atau kecuali dikala kita berada di tanah haram Makkah. Makanya Nabi terkhusus dikala berada di kota Madinah menyebutkan, "Man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut biha." Siapapun di antara kalian yang sanggup wafat di kota Madinah, atau wafatlah di dalamnya. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Nabi memberikan jaminan syafaat, atau Nabi memberikan jaminan kesaksian untuk dirinya. Kalau seandainya dia banyak dosa dan maksiatnya, maka syafaat untuk dirinya.
Kalau dia adalah orang yang taat beribadah kepada Allah Azza wa Jal, maka saksi untuknya. Maka itu perbedaan dua kalimat ini. Syafaat bagi mereka yang mungkin banyak dosa dan kesalahannya. Saksi bagi mereka yang taat kepada Allah Azza wa Jal. Kalau dia taat kepada Allah, Nabi yang menjadi saksinya. Kalau dia banyak melakukan dosa dan maksiat, Nabi yang memberikan syafaat kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga itu merupakan kemuliaan yang luar biasa bagi mereka yang ada di kota Madinah. Makanya wajar di kota Islam, siapapun yang meninggal di sini, di Madinah, karena Madinah itu semakin berkembang dan berkembang. Dulu Madinah di zaman Nabi hanya seluas Masjid Nabawi ini. Itu Madinah di zaman Nabi. Kemudian berkembang Madinah. Kemudian pada akhirnya sampai di bagian tanah haram, sehingga semua bagian tanah haram disebut dengan Madinah. Kemudian setelahnya sampai keluar. Siapapun yang meninggal di kota Madinah, siapapun, maka mereka tidak ingin disalatkan kecuali di dalam Masjid Nabawi, dan mereka tidak ingin dikuburkan kecuali di perkuburan Baqi al-Gharqad. Kemuliaan yang akan mereka dapatkan di sana. Maka itu tergantung kita, ikhwatul Islam. Makanya kita bertanya, siap tidak meninggal di kota Madinah? Betul nih. Banyak yang ragu-ragu ya. Karena tidak mudah ikhwatul Islam wafat di kota Madinah. Bagaimana dengan anak, bagaimana dengan keluarga. Dan itu fitrah manusia. Sayang kepada anak, sayang kepada istri, sayang kepada keluarga, sayang kepada tanah air. Itu perkara biasa. Tapi Nabi menganjurkan yang demikian, berarti daerah tersebut adalah daerah yang barokah. Tidak mungkin Nabi memerintahkan kita tinggal di dalamnya, bahkan wafat di dalamnya, kecuali ada kemuliaan di atas kemuliaan. Sehingga di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita berkunjung, terkhusus bagi kita yang berziarah ke kota Madinah, adalah perkuburan Baqi. Bagi kaum laki-laki ikhwatul Islam, kalau ada waktu, terutama setelah sholat fajar atau setelah sholat asar, maka kita diberikan keringanan untuk bisa masuk di dalamnya. Tapi ingat, jangan ada yang membawa pasir ke dalam sakunya, memasukkan pasir Baqi ke dalam sakunya. Bisa dipahami ya? Karena nanti bisa jadi dia datang ke rumahnya, ke kampung halamannya, ini pasir aku ambil dari kota Madinah, dari perkuburan Baqi. Siapa yang mau beli? Ujung-ujungnya jualan juga. Makanya tidak boleh demikian ya. Artinya ikhwatul Islam, tanah Madinah ini barokah. Bahkan turba itu beriqi turbina. Beriqi itu artinya ludah yang dicampur dengan tanah. Dan jadi tanah Madinah itu memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lainnya. Bahkan debunya ataupun yang lainnya. Makanya Nabi SAW lihat Masjid Nabawi dulu di atas debu, di atas pasir, di atas kerikil. Dan bahkan Nabi SAW, coba bayangkan, setiap kali Nabi sujud di dalam Masjid Nabawi, Nabi melarang sahabatnya untuk membersihkan sesuatu yang menempel di dahinya. Karena kita sujud dalam 7 anggota. Kita sujud dalam 7 anggota. Muka itu termasuk kening dan hidungnya. Ini satu paket. Jadi kalau ada yang sujud, hidungnya tidak nempel, sepesek apapun hidungnya harus nempel ya. Hidungnya harus nempel, artinya kalau tidak nempel maka tidak termasuk bagian wajah. Karena wajah disebut dengan wajah diambil dari kata-kata muwajah, yaitu semua ini masuk. Makanya kening dan hidung biasanya harus menempel. Kemudian 2 tangannya, kemudian 2 lututnya, kemudian 2 kakinya, berarti 7 anggota. Karena Nabi mengatakan, aku diperintahkan untuk sujud dalam 7 anggota. Inilah 7 anggota tersebut. Nah berarti kalau Nabi memegang tanah, coba bayangkan Nabi sholat di Masjid Nabawi. Dan kemarin kita menyebutkan bagaimana keadaan Masjid Nabawi. Masjid yang sederhana, karpetnya tanah, pasir, kerikil. Kemudian kalau Nabi memegang tanah, lututnya, kakinya, apalagi mukanya, maka tentunya akan menempel di tanah. Tapi Nabi SAW menganjurkan kita untuk tidak membersihkannya. Begitu juga dengan kita misalnya ikhwatul Islam. Kalau seandainya kita sujud atau kita salat, kemudian banyak debunya, apalagi bagi mereka yang luar, maka tidak dianjurkan untuk membersihkan kotoran yang ada di dahinya, kecuali kalau debu tersebut bercampur dengan tahi burung ya. Artinya tentunya itu adalah najis. Artinya ikhwatul Islam, artinya bagaimana tanah Madinah itu berkah. Dan salah satunya adalah perkuburan yang ada di kota Madinah, yaitu perkuburan Baqi. Maka dianjurkan bagi kita untuk berziarah. Dan dikala kita berziarah, kita pun mengucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin, wa inna insya'allahu bikum lalahiqun, wa nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Hafal doanya. Doa berziarah ke perkuburan kaum muslimin, inilah kalimatnya. Dan hadisnya banyak sekali ikhwatul Islam. Salah satu hadisnya adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu
Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dan juga ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ibunda kita Aisyah pernah meriwayatkan sebuah hadis ikhwatul Islam. Hadis ini sangat memberikan manfaat kepada kita bersama. Nabi, hari ini ada hari di mana Nabi tidur di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tiba-tiba di pertengahan malam Nabi SAW terbangun. Dikala Nabi terbangun, Nabi langsung keluar dari rumahnya, sehingga ibunda kita Aisyah merasa kaget dengannya. Kenapa Nabi SAW keluar dari rumahnya? Sebagai seorang wanita, maka tentunya cemburu kepada suaminya. Apa kata Aisyah? Jangan-jangan Nabi pergi ke rumah istri yang lainnya. Itu adalah anggapan ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan itu wajar di ikhwatul Islam, apalagi yang memiliki lebih daripada satu istri. Salah satunya adalah baginda Nabi SAW. Sehingga dikala Nabi keluar di malam hari, maka tentunya ada kecemburuan dari ibunda Aisyah. Kemudian dikala Nabi keluar, Aisyah mengintip apa yang dilakukan oleh Nabi dan Nabi mau kemana. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, Nabi SAW keluar dan ternyata tempat keluar Nabi SAW adalah di perkuburan Baqi. Maka Aisyah mengikuti dari jarak jauh, apalagi dulu ya, belum ada cahaya. Cahayanya hanya rembulan sahaja, cahaya langit kalau bahasa kita nya rembulan, bintang. Kemudian dikala Nabi sampai ke perkuburan Baqi dan Aisyah melihatnya sampai betul-betul jelas kalau Nabi berada di perkuburan Baqi. Kemudian Nabi berdoa di sana. Kemudian di ikhwatul Islam setelahnya, karena berziarah itu ikhwatul Islam tentunya tidak lama. Nabi SAW berziarah tidak lama. Kemudian setelahnya Nabi pulang, dan Aisyah dikala melihat Nabi pulang maka dia tentunya lari. Karena Nabi biasanya kalau berjalan di ikhwatul Islam, Nabi itu jalannya cepat sekali, seperti orang yang turun gunung. Orang yang turun gunung itu cepat cara berjalannya, dan Nabi berjalannya badannya tegap, kemudian langkahnya tidak terlalu panjang. Itu adalah diantara bentuk cara berjalan baginda Rasulullah SAW. Kemudian tentunya Aisyah berlari, artinya larinya Aisyah sama dengan berjalannya Nabi SAW. Kemudian sampailah di rumah, tentunya Aisyah ngos-ngosan lah karena lari, jadi napasnya agak sedikit sesak. Kemudian Nabi tahu kalau Aisyah ini adalah wanita yang pencemburu, dan memang itu biasa ya ikhwatul Islam. Bahkan dikala Safiyah radhiyallahu ta'ala anha, salah satu istri Nabi SAW, yang mana dia adalah berasal dari anaknya seorang Yahudi. Di antara kecemburuan Aisyah dan juga ummahatul mukminin yang lainnya, maka mereka selalu mengatakan kamu anak Yahudi, dan mengatakan anak Yahudi tentunya sakit hati ikhwatul Islam. Jadi antara istri Nabi itu juga ada sedikit senggolan-senggolan lah, dan itu perkara biasa, masalah wanita. Kemudian ikhwatul Islam, maka Nabi SAW mengatakan kepada Safiyah, kalau nanti ada di antara mereka yang menuduh kamu anak Yahudi, maka katakan kepadanya bahwa ayahku seorang Nabi, saudaraku seorang Nabi, dan suamiku seorang Nabi. Sehingga membuat yang lain semakin cemburu kepada Safiyah radhiyallahu ta'ala anha, karena mereka yang memulai. Dan salah satunya adalah ibunda Aisyah, karena kalau kita perhatikan antara kecemburuan antara istri Nabi itu indah sekali kehidupan Nabi SAW. Tapi tentunya tidak ada yang sakit hati ya, sekedar cemburu. Karena kalau tidak cemburu maka bukan wanita namanya. Cemburu itu adalah fitrah manusia. Kemudian dikala mereka diejek, kamu anak Yahudi, tentunya Safiyah sakit hati. Maka Nabi mengajarkan kepadanya, katakan kalau ada yang menuduh kamu anak Yahudi, katakan ayahku Nabi, saudaraku Nabi, suamiku Nabi. Karena yang lain tidak ada demikian. Karena kita tahu semua Nabi itu berasal dari Bani Israel. Kemudian ikhwatul Islam, salah satu kecemburuannya adalah dikala Safiyah, karena Safiyah ini adalah orang yang pandai masak ya, ahli masak ya. Kemudian diantarkan makanan ke Nabi. Kebetulan pada waktu itu Nabi sedang berada di rumah Aisyah. Saking cemburunya ikhwatul Islam, maka makanan yang ada di nampan ini langsung dipukul oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Makanan terjatuh, nampannya pecah. Dan itu dilihat oleh para sahabat yang ada di dalam rumah. Kalau kita ada tamu, tiba-tiba istri kita marah, apa yang kita lakukan? Kita ada tamu nih, tiba-tiba istri kita keluar, langsung marah seperti ini misalnya, atau diambilnya makanan yang ada di sana dipukulkan ke lantai, apa yang harus kita lakukan? Susah menjawabnya ya. Minimal kita marah, minimal ya, tapi jangan dipukul ya.
Tapi ikhwatul Islam, coba lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Nabi diam, tersenyum sambil mengatakan, "Gharat ummukum." Ibu kalian sedang cemburu. Selesai. Bahasa yang indah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Nabi? Makanan ini masih bisa dimakan, dimanfaatkan, diambil. Sedangkan nampan yang pecah, apa kata Nabi? Nampan yang pecah diganti dengan nampan, artinya ganti kembali nampan tersebut. Berarti Aisyah diperintahkan untuk mengganti nampan yang dipecahkan dari Safiyah radhiyallahu taala anha. Artinya Aisyah ini termasuk wanita yang pencemburu. Bahkan kalaupun di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berani marah seperti ini, bukan marah kepada Nabi. Bahkan ikhwatul Islam, anak yang lebih seru. Satu-satunya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang permasalahannya tidak selesai dengan Nabi adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Artinya masalah antara suami dan istri, bukan masalah antara Nabi dan umatnya. Harus kita bezakan. Nabi adalah Nabi, tapi di dalam rumah Nabi adalah seorang suami. Bisa dipahami? Nabi adalah Nabi pemimpin panglima, tapi kalau di dalam rumah Nabi adalah salah seorang suami. Dan Nabi adalah suami yang terbaik di antara para suami yang ada. Bahkan itu adalah kaedah yang disebutkan oleh Nabi, khairukum khairukum li ahli. Kalau kalian ingin mengetahui siapa yang terbaik sesungguhnya, maka lihat, tanyakan kepada istrinya. Kalau seandainya istri mengatakan suamiku baik, berarti dia adalah orang yang terbaik. Tapi kalau istri kita mengatakan suamiku pemarah, suka ini, berarti kita belum, standar baiknya belum sampai. Kemudian ikhwatul Islam, sebuah masalah yang tidak diselesaikan, tidak bisa diselesaikan antara Nabi dengan Aisyah. Coba bayangkan, pada akhirnya apa yang terjadi? Nabi mengatakan, wahai Aisyah, masalah kita ini tidak selesai. Biasanya kalau ada masalah antara suami dan istri, apa solusinya? Cari orang ketiga yang bijaksana, hakaman, namanya hakam atau hakim, baik itu dari keluarga laki-laki atau keluarga yang perempuan, yang penting hakimnya, atau yang akan menyelesaikan masalah mereka berdua. Maka dicari. Kemudian Aisyah diam saja, karena lagi cemburu, lagi marah kepada suaminya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Bagaimana kalau hakim kita adalah Abu Bakar As-Siddiq? Tentu Aisyah setuju, karena itu ayahnya. Maka dipanggil Abu Bakar As-Siddiq. Coba bayangkan, Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam diselesaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Bakar datang, kemudian mendengarkan curhatan dari Nabi. Karena bagaimanapun Nabi adalah seorang Nabi, tapi di dalam rumah Nabi adalah menantunya. Makanya ini kaidah ikhwatul Islam bagi kita yang punya putri, kemudian mereka menikah. Kalau ada masalah, bilang sama dia, jangan pernah curhat kepada kami. Tapi kalau kamu ingin curhat, curhat kepada mertuamu. Karena kalau putri kita curhat kepada kita, maka hari itu juga akan kita cari menantu kita. Iya atau tidak? Makanya itu merupakan kaidah ikhwatul Islam, sudah dicontohkan di dalam agama. Nabi SAW kenapa menuju Abu Bakar? Karena Abu Bakar itu adalah mertuanya. Abu Bakar itu mertuanya. Artinya siapapun yang ada masalah, jangan mengadu kepada orang tuanya, tapi mengadu kepada mertuanya. Karena kalau kita mengadu kepada orang tua kita, pasti orang tua kita bersama kita, sudah pasti. Salah atau benar, pasti dia membela kita. Begitu juga dengan anak kita, kalau mengadu kepada kita, pasti kita akan membelanya. Tapi kalau mengadu kepada mertua, maka mertua akan adil, kecuali kalau seandainya mertuanya tidak adil. Itu lain cerita. Kemudian Nabi SAW ikhwatul Islam mengatakan atau curhat kepada Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah curhat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Pada akhirnya mereka berdua selesai. Jadi masalah antara Nabi dengan Aisyah selesai. Kemudian setelah selesai, tentunya mereka syukuran. Syukuran itu artinya bahagia, karena biasanya antara suami dan istri kalau ada masalah, kemudian berdamai, apa yang terjadi? Mereka bahagia. Nah, begitu juga dengan Nabi SAW. Kemudian diperintahkan Anas bin Malik untuk membeli buah, makananlah kalau bahasa kitanya. Kemudian Abu Bakar setelah menyelesaikan masalah, Abu Bakar meninggalkan mereka berdua. Ketika Abu Bakar ingin pergi ke rumahnya, berselisih jalan dengan Anas bin Malik. Kemudian dia melihat Anas bin Malik membawa makanan, buah-buahan. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Wahai Anas, ini buah-buahan untuk siapa? Maka Anas mengatakan untuk Nabi dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar tidak jadi pulang, langsung datang ke rumah anak dan menantunya. Kemudian dikala sampai di rumah, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Tadi yang marah adalah Aisyah, sekarang yang marah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Kalian undang diriku di kalian ada masalah, tapi kalian tidak mengundang diriku di kala kalian makan-makan. Bisa dipahami?
Itu adalah cerita di antara keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cerita Abu Bakar As-Siddiq. Tapi cerita semua itu ada hikmah yang sangat mendalam di dalamnya. Karena keluarga yang paling bahagia adalah keluarga Nabi. Kalau kita ingin bahagia keluarganya, maka belajarlah dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Fatul Islam, sekarang kita kembalikan kepada Aisyah. Jadi Aisyah itu adalah seorang wanita yang pencemburu, tapi ada seorang wanita yang cepat lupa. Apa maknanya? Sering lupa akan kesalahan orang lain. Itu adalah di antara sifat Aisyah. Makanya dikala ibunda kita Aisyah dituduh, kita selalu mengatakan Aisyah pernah dituduh, dan tuduhannya bukan main-main. Aisyah dituduh melakukan perbuatan zina, wal'iyadzubillah. 1 bulan lamanya. Dan wahyu terlambat turun kepada Nabi. Nabi tidak bisa melakukan apapun. Kenapa demikian? Istrinya dituduh. Coba bayangkan istri kita dituduh, ikhwatul Islam. Berat bagi seorang suami, berat bagi ayahnya, berat bagi keluarganya. Kemudian dikala ayat turun, maka ada orang yang mengatakan, karena banyak orang yang memuji Aisyah kepada Nabi. Apa kata salah seorang Barrah namanya ya? Dia mengatakan, ya Rasulullah, Aisyah itu tidak lebih, artinya dia tidak mungkin melakukan perbuatan ini karena wahyu belum turun. Apa kata wanita ini? Ya Rasulullah, Aisyah itu tidak lebih daripada seorang anak wanita yang dikala dia buat adonan, dikala dia membuat adonan roti kalau bahasa kitanya, maka dia tertidur di sana. Apa maknanya? Biasanya itu sifatnya siapa biasanya seperti ini? Sedang bekerja, tiba-tiba tidur. Sifatnya anak-anak. Coba lihat anak-anak kita sedang bermain. Kadang sedang bermain, dia tidur. Kadang sedang mandi pun dia tidur. Kadang sedang makan, dia tidur. Dan kenapa mereka mudah tidur? Tidur itu adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Coba kita 2 hari, 3 hari tidak tidur. Makanya tidur itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang mudah tidur adalah orang yang tidak ada beban dalam hati dan pikirannya. Makanya orang yang paling mudah tidur siapa? Anak-anak. Karena mereka tidak memikirkan apapun. Kalau kita sudah dewasa, banyak yang kita pikirkan. Kita tidak bisa tidur. Ada yang tidak bisa tidur karena memikirkan esok apa yang akan aku makan. Ada orang yang tidak bisa tidur karena memikirkan esok aku akan makan di mana. Ada orang yang tidak bisa tidur karena memikirkan esok aku akan makan siapa. Kan 3 pertanyaannya kan? Besok makan apa? Besok makan di mana? Besok mau makan siapa? Dan tentunya itu perkara-perkara. Esok makan di mana? Esok makan apa? Berarti mereka yang tidak berpunya. Esok makan di mana? Berarti mereka yang tidak punya selera. Esok makan siapa? Berarti orang yang selalu zalim kepada manusia yang lainnya. Artinya itu adalah di antara sifat ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai di mana tadi? Sampai Aisyah ya tadi. Sampai mana? Aisyah radhiyallahu taala anha suka, artinya mudah tidurnya. Artinya apa Ikhwatul Islam? Berarti di antara sifat Aisyah itu orang yang paling bersih hatinya. Karena orang yang mudah tidur itu Ikhwatul Islam, orang yang suka memaafkan orang lain, orang yang tidak memikirkan orang lain. Makanya sebagian para ulama, salah satunya Imam As-Suyuti menyebutkan Ikhwatul Islam di dalam tulisannya berbicara tentang husnul muhadarah fi fadli Misr al-Qahirah. Kalau tidak salah itu judul kitabnya. Maka dia menyebutkan di dalam kitab ini Ikhwatul Islam, kalau ada orang yang sudah dewasa dan mentalnya adalah mental anak-anak, atau kepribadiannya sifatnya sifat anak-anak, ada sifat yang sama dengan anak-anak, maka mereka akan menjadi wali, Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Anak-anak tidak pernah memikirkan apa yang akan dia makan esok harinya. Bisa dipahami? Itu anak-anak. Anak-anak tidak pernah berpikir, yang penting dia happy saja. Kemudian anak-anak, kalau dia bertengkar, apa yang terjadi? Menit itu juga, detik itu juga akan damai. Selesai. Tidak pernah menyimpan apapun dalam hatinya. Kalau kita, kapan hilang dalam hati kita bertengkar? 5 tahun yang akan datang. Kemudian anak-anak Ikhwatul Islam, kalau dia takut, apa yang dia lakukan? Setiap anak-anak takut, apa yang dia lakukan? Nangis. Kita kalau takut dosa, takut maksiat, apakah kita menangis? Nah, kalau seandainya sifat-sifat seperti ini ada pada diri kita, maka itulah wali yang sesungguhnya. Itulah disebut dengan wali. Tapi kita selalu mengatakan Ikhwatul Islam, wali Allah sifatnya 2, yang beriman dan yang bertakwa. Itu sifatnya.
Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Dan sifat ini ada pada anak-anak. La khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali itu sifatnya mereka tidak pernah sedih dengan masa yang dahulu dan tidak takut memikirkan masa yang akan datang. Itu sifatnya seperti anak-anak tersebut. Hanya saja yang perlu diingat ikhwatul Islam, tidak ada seorang wali yang mengaku dirinya wali kecuali kalau dia wali murid baru. Iya kan, tidak ada orang yang saleh, yang baik kecuali mengatakan saya ini orang baik, saya ini adalah orang saleh, kecuali kalau namanya Muhammad Saleh. Dipanggil saleh misalnya, saya ini saleh karena memang namanya. Tapi orang baik tidak pernah mengatakan dirinya baik, karena bagaimanapun setiap kita pasti mengatakan saya adalah orang yang banyak dosa, kesalahan, kekurangan, kemudian banyak maksiatnya. Dan dengan itulah seorang hamba akan selalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelebihan ibunda kita Aisyah. Maka wajar Aisyah itu ikhwatul Islam, wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu kisahnya dikala dia Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala melihat Aisyah dilari ke rumahnya. Nabi tahu kalau itu adalah Aisyah. Kemudian sesampainya di rumah, Aisyah ini lagi ngos-ngosan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada Aisyah, wajar ikhwatul Islam, apakah mungkin aku akan pergi ke rumah istri yang lain? Karena itu namanya tidak adil. Aku adalah orang yang paling adil. Aisyah diam saja. Kemudian ketika Nabi marah kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala, maka Aisyah bertanya. Karena kalau yang satu marah, antara keluarga yang satu marah, yang satu diam. Kalau yang satu marah, maka itu bahaya. Maka begitu juga yang dilakukan oleh ibunda kita Aisyah. Tapi Aisyah bertanya, ya Rasulullah, karena kisahnya tidak ada baki. Ya Rasulullah, jadi Aisyah ini bagaimana supaya menghilangkan marahnya Nabi atau kesalnya Nabi kepada dirinya? Maka Aisyah bertanya tentang masalah yang lain. Ya Aisyah, kalau seandainya, karena tadi Nabi mengatakan, wahai Aisyah, ketahuilah tadi dikala aku sedang tidur, datang Jibril datang kepada Nabi SAW. Maka itu juga merupakan diantara kelebihan ibunda kita Aisyah, satu-satunya istri Nabi SAW yang turun wahyu kepadanya, dan dia satu selimut dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ikhwatul Islam, maka Nabi SAW mengatakan, tadi Jibril datang kepadaku, membangunkan diriku. Kemudian Jibril mengatakan, Allah perintahkan kamu wahai Muhammad untuk datang ke perkuburan Baqi dan mendoakan mereka yang ada di sana. Maka di saat mendengarkan kalimat ini, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, kalau seandainya kami berziarah ke perkuburan tersebut, atau kandai seandainya kami melewati perkuburan tersebut, apa yang kami baca? Maka di saat itulah Nabi mengatakan, ucapkanlah Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin, wa inna insya'allahu bikum lalahikun wa inna insya'allahu bikum lalahikun, wa nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian semua. Ya ahlad diyar, wahai penduduk kubur ini, minal mu'minina wal muslimin, baik status kalian sebagai seorang mukmin atau status kalian sebagai seorang muslim. Karena mukmin dengan muslim dua hal yang berbeza. Mukmin itu mereka yang, kalau bahasa kitanya, mukmin itu orang yang salat, kemudian mereka khusyuk salatnya, kemudian mereka tambah dengan salat-salat sunnahnya. Kalau seorang muslim hanya salat saja, kadang-kadang mereka lalai di dalam salatnya, lalai di dalamnya, bukan lalai mengerjakannya. Maka itulah perbedaannya antara muslim dengan mukmin. Artinya siapapun yang ada di perkuburan, selama mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka mereka kita doakan semuanya tanpa terkecuali. Sehingga mengapa dianjurkan bagi kita dikuburkan di perkuburan kaum muslimin? Karena perkuburan kaum muslimin mudah kaum muslimin untuk berkunjung, mudah bagi mereka mendoakan semuanya. Kemudian di khutbah Islam Nabi mengatakan, Assalamualaikum ya ahli diyari minal mu'minina wal muslimin, wa inna insyaallah, dan kami insyaallah, artinya sesuatu yang pasti, lalahikun, pasti akan menyusul kalian. Kemudian wa nas'alullaha, dan kami berdoa kepada Allah, lana, untuk kami yang masih hidup, walakum, dan untuk kalian yang sudah meninggal, al-afiyah. Makanya ada perbedaan antara al-afwa wal-afiyah. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kaum muslimin yang tidak boleh kita lewatkan adalah Allahumma inni as'alukal al-afwa wal-afiyah. Doa ini tidak boleh kita lewatkan di khutbah Islam. Doa ini harus kita baca setiap hari. Allahumma inni as'alukal afwa wal-afiyah. Apa perbezaan afwa dengan al-afiyah? Kalau al-afwa itu biasanya lebih dominan kepada urusan dunia. Ya Allah, berikan kepadaku kesehatan, kemudahan, kelancaran. Tapi kalau al-afiyah itu dunia dan akhirat.
Makanya dua kalimat ini dikala Al-Abbas bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang bagus." Apa kata Nabi? "Ya Abbas, ya amma Rasulillah, salillah al-afiyah." Mintalah kepada Allah al-afiyah. Al-afiyah itu tidak boleh kita lewatkan. Dan itulah doanya. Maka itu adalah doa berziarah kepada kuburan dikala kita berada di perkuburan Baqi'. Jelas sampai di sini? Baik, siapa yang sudah hafal doanya? Ada? Berziarah ke perkuburan Baqi'. Siapa yang sudah hafal doanya? Baik. Tadi ada di sini angkat tangan, ada? Baik, silakan. Hah? Ulang lagi. Assalamualaikum ya. Wa inna insyaallah bikum. Ulang lagi, baik. Ulang lagi, baik. Tidak masalah, baik. Assalamualaikum ya minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum ya. Baik, apa lagi? Ulang lagi. Baik. Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Baik. Sebenarnya apa tapi lupa ya. Baik, silakan lagi, silakan. Usaha lagi, baik. Dari awal, baik. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Berhenti di sini supaya lebih mudah. Wa inna insyaallah bikum lalahikun. Baik. Apalah sambungannya? Wa nas'alullaha lana walakum walakumul afiyah. Masya Allah. Yang hijau dan merah lupa ya. Tadi dalam sini ada, nanti kita ada doanya ya. Masya Allah. Semoga dimudahan. Masya Allah. Syakarallahu lakum. Baik, ikhwatul Islam. Itu adalah tempat yang keempat yang dianjurkan. Setelah itu ikhwatul Islam, selesai itu saja doanya. Kalau seandainya kita mengenal ada orang-orang yang kita kenal, seperti misalnya ada keluarga kita yang dikuburkan di sana, misalnya kita cari perkuburannya, kemudian kita doakan secara khusus, misalnya Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fanhu, maka juga tidak menjadi masalah. Kalau seandainya kita mengenal secara khusus, tapi itu merupakan kewajiban bagi kita bersama, dianjurkan bagi kita berziarah ke perkuburan Baqi'. Jadi bagi yang belum berziarah, karena Nabi perintahkan, karena malaikat Jibril memerintahkan Nabi, dan Nabi memerintahkan kita sebagai umatnya. Begitu juga ikhwatul Islam dikala kita berziarah ke perkuburan syuhada Uhud. Syuhada Uhud adalah syuhada yang termulia di dunia. Syuhada Uhud adalah orang-orang yang termulia. Semua syuhada itu mulia, tapi yang termulia di antara yang mulia adalah syuhada Uhud. Makanya sebelum Nabi SAW ada yang menyebutkan, sebelum Nabi wafat ikhwatul Islam 2 minggu kurang lebih, Nabi datang ke perkuburan Baqi'. Ada yang menyebutkan Nabi datang ke perkuburan syuhada Uhud. Kemudian seolah-olah Nabi SAW menyampaikan beberapa kalimat yang Nabi mengatakan bahwa kami akan menyusul kalian. Dan betul ikhwatul Islam, beberapa minggu setelahnya Nabi SAW menyusul para sahabatnya, dan salah satunya adalah perkuburan syuhada Uhud. Karena dikala mereka meninggal, syuhada ini ikhwatul Islam yang kita kenal, syuhada Uhud, mereka meninggal di sana kurang lebih 70 orang. Kita tahu orang yang syahid, biasanya orang yang syahid, mereka disolatkan atau tidak? Orang syahid disolatkan atau tidak? Orang yang mati syahid disolatkan atau tidak? Disolatkan atau tidak? Tidak atau iya? Orang yang syahid disolatkan kalau syahidnya secara maknawi. Yang sakit perut, meninggal sakit perut, yang tenggelam, kemudian yang terbakar, yang ditimpa bangunan, itu syahid namanya. Tapi syahid maknawi, berarti mereka disolatkan. Kalau yang syahid yang zahir seperti mereka berjihad di jalan Allah, disolatkan atau tidak? Disolatkan atau tidak? Siapa yang jawab angkat tangan?
dan bertanggung jawab. Baik, siapa jawab? Silakan. Orang yang syahid disalatkan atau tidak? Yang maknawi sudah kita jawab, berarti disalatkan sama dengan yang lainnya karena maknawi. Kalau yang berjihad di jalan Allah disalatkan atau tidak? Iya atau tidak, Pak? Tidak. Kenapa tidak? Iya atau tidak? Masya Allah, orang sehat selalu Pak ya. Semoga diberikan keberkahan, kesehatan, panjang umur, diberikan kemudahan dalam setiap urusan, walaupun jawabannya salah ya Pak ya. Hai, barakallahu fiik. Baik, orang yang syahid itu ikhwatul Islam, yang syahid berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, itu dikembalikan kepada pemimpin. Kalau pemimpin mengatakan salatkan, salatkan. Kalau pemimpin mengatakan tidak disalatkan, tidak disalatkan. Walau hukum asalnya tidak disalatkan. Tapi syuhada Uhud, mereka disalatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi yang menyolatkan Hamzah? Bukankah paman Nabi meninggal di sana dan ada Hamzah yang disalatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lainnya, mereka disalatkan semuanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan urutan disalatkan itu tergantung banyaknya Al-Quran yang mereka ada pada dirinya, yang menghafal, yang mengamalkannya. Jadi siapa yang ahli Quran? Yang ahli Quran itu maknanya, Pak Isa ingat, ahlullah wa ahlul Quran, bukan yang banyak hafalannya, tapi yang banyak hafalannya itu sebahagian tandanya. Namun ahlul Quran itu adalah mereka yang tidak pernah meninggalkan ayat-ayat Allah walau hafalannya sedikit. Pernah ada salah seorang yang bertanya kepada namanya Syekh Abdul Razak ya. Jadi ada Syekh Abdul Razak hafizahullah, dosen kami, dan dia juga pengajar di Masjid Nabawi, dan dia biasanya ngajarnya setelah fajar. Dia di bagian pintu bagian kanan Masjid Nabawi, nomor 9, 10, 11. Kalau nanti ada di antara kita yang ingin melihatnya. Nah, ada yang bertanya kepadanya, "Wahai Syekh, saya ini hanya hafal 30 saja. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ketika saya sholat malam, saya tidak bisa membaca yang lain. Itu saja yang saya ulang selama 2 jam. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tapi 2 jam dia ulang-ulang. Karena tidak ada hafalan yang lainnya. Jadi kalau mendengarkan pertanyaan ini, saya tentunya memberikan apresiasi kepadanya, kemudian hampir menangis dan mengatakan, engkaulah ahlul Quran yang sesungguhnya. Karena banyak yang hafal Quran, tapi mereka tidur sampai fajar. Itu contohnya. Karena Al-Quran itu sebenarnya yang membuat kita bergadang, salat, dan mengamalkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya yang ahli Quran dan ahlullah itu artinya yang mengamalkan Al-Quran walaupun tidak ada hafalannya. Tapi salah satu buktinya adalah yang hafal Quran. Makanya yang diberikan mahkota itu Islam, bukankah ada hadis Nabi bahwa nanti ada orang tua diberikan mahkota di dalam surga oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka? Mereka yang punya anak penghafal atau pengamal. Yang menghafal atau yang mengamalkan? Yang menghafal atau yang mengamalkan? Dua-duanya ya. Tapi yang lebih dominan di dalam hadis ini adalah yang mengamalkan. Artinya walau kita tidak punya anak yang hafal Quran misalnya, tapi kalau dia mengamalkan Al-Quran, maka untuk orang tuanya mahkota di dalam surga. Dan semoga itu termasuk di antara salah satu anak dan keturunan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi Pak Islam, syuhada Uhud dikala disolatkan oleh Nabi, maka dia siapa yang paling ahli Al-Quran? Tentunya yang pertama adalah paman Nabi yang paling dicintai oleh Nabi, kemudian sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian disolatkan, kemudian Nabi setelah mereka dikuburkan, apa kata Nabi? Aku berkeinginan untuk bersama kalian. Artinya Nabi ingin wafat bersama mereka. Dan ini menunjukkan ikhwatul Islam bahwa syuhada Uhud adalah orang-orang yang paling mulia, syuhada yang paling mulia, dan bahkan jasad mereka itu betul-betul diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada salah satu, karena yang pertama kali dikala terjadi perang Uhud, yang pertama kali meninggal, siapa yang pertama kali meninggal? Yang pertama kali meninggal adalah namanya Abdullah, ayahnya sahabat Jabir. Jadi Jabir, ayahnya Abdullah namanya. Abdullah ini adalah orang yang pertama kali meninggal. Kemudian setelah dia meninggal dikuburkan di Baqi'. Kemudian kurang lebih 6 atau 7 tahun setelahnya terjadi badai di kota Madinah, banjir besar. Kalau badai Islam atau banjir besar, maka semuanya akan hilang. Maka kelihatanlah sahabat-sahabat yang dulu setelah 7 tahun dikuburkan. Salah satunya adalah Abdullah ini. Dia darahnya masih segar, seolah-olah baru kemarin meninggal, baru hari ini meninggal. Artinya mereka betul-betul dijaga oleh Allah Azza wa Jalla.
Bukan berarti syuhada yang lain tidak dijaga, tapi itu yang dinampakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami? Semua syuhada tentunya dijaga, tapi yang dinampakkan tentunya kita hanya bisa bercerita kepada yang dinampakkan saja. Yang tidak nampak tentunya kita tidak bisa menyebutkan. Artinya ikhwatul Islam, bagaimana mereka dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga di antara salah satu kewajiban kita yang ada di kota Madinah, berziarah ke syuhada Uhud. Jadi kalau kita sampai ke Uhud, bukan bukit rumah yang harus kita cari. Kita lebih lama di mana? Di bukit rumahnya, kemudian kita pergi ke atasnya foto-foto, padahal ada syuhada di sana. Apakah pantas kaum muslimin melakukan yang demikian? Pantas atau tidak? Maka hati-hatilah ikhwatul Islam. Ini sekedar nasihat saja ya. Itu yang harus kita prioritaskan, syuhadanya. Yang lain itu hanya sekedar sejarah. Karena sejarah, karena mereka itu ada nilai sejarah. Kalau mereka tidak berjuang bersama Nabi, mana ada nilai sejarahnya? Makanya jangan kita lebih fokus kepada yang ini. Apalagi rumput Fatimahnya. Artinya ikhwatul Islam, fokus kepada syuhadanya. Di situ yang harus kita bahas. Kemudian setelah kita berlama baca doa di sana, kemudian baru kita kalau misalnya ingin naik silakan. Kalau tidak juga tidak menjadi masalah. Karena yang terpenting itu adalah syuhadanya. Jelas sampai di sini ya. Tapi ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap perkumpulan kita ini. Dijadikan perkumpulan kita adalah perkumpulan yang bisa memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Dijadikan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang mana memasukkan kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, dosa saudara-saudari kita, dosa keluarga kita, masyarakat kita, tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya, dikabulkan doanya, dijadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Mekah dan Madinah, ingin pulang ke kampung halamannya, semoga dilancarkan urusannya, dimudahkan perjalanannya, dan kembali bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita selalu dipanggil dan diberikan rezeki serta kesehatan oleh Allah untuk beribadah di Mekah dan Madinah. Semoga Allah berikan keikhlasan dalam beribadah, istiqamah dalam agama, dan tidaklah Allah mencabut nyawa kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله